Wah, gawat nih bos. Kenapa jaminan hari tua dan jaminan pensiun saya gak bisa cair? Kenapa bos? Semangat pagi sobat-sobat sekalian, dan salam berjumpa kembali dengan channel saya Sobat Borang. Dan mungkin sebagian sudah tidak asing lagi dengar channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan share informasi yang sangat penting bagi semua karyawan dan karyawati di seluruh Indonesia. Kenapa dana jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bisa cair? Dan bagaimana caranya jika terjadi kesalahan data atas keanggotaan kita di kantor BPJS di mana kita didaftarkan? Yang pertama yang akan saya pertanyakan kepada Anda adalah seberapa penting riwayat kepesertaan Anda di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jika Anda merasa penting, saya sarankan untuk sobat-sobat sekalian untuk tidak lupa membuka keaktifan keanggotaan Anda di BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, supaya Anda semua tahu riwayat kepesertaan Anda semua. Jika diperlukan, dicek kepesertaan Anda secara periodik sebagai update. Ini adalah sangat penting untuk kita semua, dikarenakan ketika terjadi sesuatu pada salah satu dari anggota keluarga kita, sudah barang tentu kita tidak punya waktu lagi ataupun tidak sempat lagi untuk mengeceknya karena tidak banyak waktu dan tidak konsentrasi. Sobat-sobat sekalian, saya akan share ini adalah sebagai contoh kesalahan data keanggotaan dari seorang karyawan di Jakarta. Ya, salah satu sobat kita sebagai karyawan yang menjelang masa pensiun baru melakukan pengecekan atas kepesertaan dan baru pada pertengahan bulan ini, yaitu tanggal 13 Juli 2023. Naasnya hampir semua data dirinya terjadi kesalahan. Untung masih punya waktu untuk menyelesaikan, untuk mengklarifikasi selama sekitar 6 bulan. Jangan abaikan sobat-sobat sekalian perihal ini, karena sesungguhnya adalah bagian dari hak kita semua sebagai karyawan dan sangat penting untuk kita update. Baik perusahaan modal dalam negeri, badan usaha milik negara, ataupun perusahaan modal asing. Dari sinilah kita bisa mengetahui sejauh mana hak-hak kita akan dipenuhi ataupun akan terpenuhi oleh perusahaan tempat kita kerja maupun dari pihak ketiga, yaitu dari pihak BPJS sebagai pengelola dana kita. Sobat-sobat sekalian, sebenarnya kesalahan data apa yang bisa terjadi kepada sobat kita? Mungkin di awal kita masuk di sebuah perusahaan, kita abai ataupun kita lalai terhadap hak-hak yang sangat penting
untuk kita sebagai karyawan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan jiwa, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan lain-lain. Sehingga kita tidak melakukan verifikasi di awal kita masuk kerja. Ini adalah salah satu contoh kesalahan data kepesertaan di BPJS, dan mungkin ini adalah salah satu contoh dari sekian ribu data karyawan yang kurang benar di BPJS Tenaga Kerjaan yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah contoh yang sangat krusial dikarenakan mayoritas datanya tidak benar, seperti nomor kartu penduduk, nomor kartu, tanggal lahir, alamat, tanggal awal masuk keanggotaan sampai dengan selesainya sebagai anggota, masa iuran, penerima manfaat, anggota keluarga, nama orang tua kita. Juga bisa terjadi kesalahan. Sobat-sobat sekalian, apakah ini merupakan kesalahan yang remeh menurut Anda? Kenapa ini saya sebut sebagai kesalahan yang krusial? Karena hampir semua data tidak benar, kecuali nama peserta dan nama perusahaan. Dan ini tentunya tidak mudah untuk membetulan data di pihak ketiga, yaitu pihak BPJS. Dan tentu akan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya ada kesalahan entry data ketika kita didaftarkan sebagai anggota ataupun sebagai peserta pada waktu kita mulai masuk sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan, atau mereka sebut sebagai human error. Tetapi kalau human error itu biasanya terjadi hanya di salah satu poin saja, misalnya salah entry nomor KTP atau salah ketik huruf dari nama kita atau nama anggota atau yang lain. Nah, apakah ini bisa terjadi karena faktor lain? Tentu saja ini bisa terjadi, tetapi kita berpositif thinking saja dan kita cari solusinya. Sobat-sobat sekalian, dengan adanya perbedaan waktu keanggotaan saja, maka akan beda nilai tunainya. Tetapi contoh kali ini, kesalahan hampir di semua data, dan ini seharusnya tidak terjadi. Terus, di mana letak kerugian yang besar bagi karyawan yang sudah dipotong gajinya dari awal setelah masuk menjadi anggota jika tidak dikoreksi segera? Di contoh tersebut, seorang karyawan sudah bekerja selama 15 tahun, tetapi yang tercatat hanya 7,5 tahun saja. Disinilah yang akan membedakan jumlah nilai tunainya yang terdiri dari jumlah JHT ataupun jumlah jaminan hari tua dan jumlah JP ataupun jumlah jaminan pensiun. Jadi perbedaannya adalah sekitar 50% up. Bisa sampai tidak bisa cair karena ketika kita akan melakukan pencairan
dana tersebut, maka akan terjadi data yang tidak sinkron di pihak ketiga. Sobat-sobat sekalian, jangan panik seandainya hal ini terjadi kepada Anda. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan di sebuah perusahaan jika ada kesalahan data kita? Saya sarankan Anda untuk segera melakukan perbaikan melalui pengkinian data online supaya lebih efisien waktu dan yang lain-lain. Sebelum melakukan perbaikan, diperlukan dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Siapkan fotokopi KTP. 2. Siapkan fotokopi kartu keluarga. 3. Siapkan fotokopi kartu keanggotaan. 4. Siapkan fotokopi akte kelahiran Anda. Semua data-data yang harus diperbaiki adalah berhubungan dengan dokumen-dokumen tersebut. Baru melakukan pengkinian data online melalui Jimo Jamsostek Mobile. Sobat-sobat sekalian, semoga informasi, edukasi, dan solusinya bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Silahkan bantu like, komen, subscribe, serta share ke link Anda sekalian, supaya tutorial tersebut banyak bermanfaat untuk rekan-rekan kita sekalian. Terima kasih.